Malam hari terlihat ada pria baru aja datang ke sebuah bar. Pria itu sedang menunggu seorang wanita bernama Madison yang sudah saling berhubungan secara online selama sebulan. Dan ini pertama kalinya mereka berdua mau ketemuan. Sambil menunggu, si pria melihat foto-foto seksi Madison. Dia nggak sabar gimana wujud asli wanita idamannya tersebut. Tak lama kemudian, Madison datang. What the f***? Beruntung ternyata wanita itu bukan Madison, tapi cuma teman deketnya aja. Dia kesana hanya untuk menyampaikan pesan bahwa Madison tak bisa hadir karena harus menjalani operasi. Sayangnya sekarang operasi Madison sedang tertunda akibat kekurangan biaya. Mendengar kabar barusan sebagai bukti kalau cintanya tulus, si pria sampai rela memberi uang $500 atau 7 juta rupiah demi membantu operasi pujaan hatinya tersebut. Namun ketika uang ingin ditransfer, tiba-tiba polisi datang. Dia berhasil lolos gara-gara nyamar jadi plastik sampah. Penipu ini bernama Penny, dan pria yang ngejar tadi adalah salah satu korbannya. Di sisi lain di Prancis, dalam kasino terlihat ada pria baru aja kalah judi gede banget. Karena kesal, dia pun pergi minum. Di bar, dia nggak sengaja ketemu wanita cantik polos bernama Janet. Janet cerita kalau dia liburan ke Prancis hanya ingin foya-foya ngabisin duit hasil menang lotre sebesar $87 juta. Mendengar cerita tersebut, si pria ngira Janet bukan orang miskin. Karena terpesona dengan wajah cantiknya, sebagai hadiah perkenalan, dia memberikan gelang berlian seharga $500.000 atau 7 miliar rupiah milik istrinya. Tapi baru aja dipakai, mendadak polisi datang bersama salah satu korban penipuan Janet sambil menjelaskan bahwa Janet ini seorang penipu besar berskala internasional. Polisi lalu nyuruh ngembaliin gelang berlian di tangannya. Namun saat dikembalikan, diam-diam Janet menukar gelang itu dengan gelang berlian palsu. Ternyata mereka bertiga komplotan penipu internasional. Nama asli Janet adalah Josephine. Setelah membagi hasil keuntungan, Josephine pun pergi mencari target berikutnya. Masih di Perancis, Penny dan Josephine kebetulan berada di dalam satu kereta. Waktu sedang membaca, tanpa sengaja Josephine mendengar bagaimana kelihayan Penny dalam menipu pria kaya. Sebagai sesama penipu profesional, Josephine tersenyum salut. Agar bisa membaca buku lebih tenang, Josephine pindah ke ruang VIP. Tak lama kemudian datanglah Penny. Akibat terlalu berisik hingga mengganggu penumpang lain, petugas jadi memindahkannya ke sana. Saat mereka berdua bertemu, Josephine mencoba berkenalan dan memuji cara menipu Penny barusan. Namun respon Penny justru menyebalkan hingga Josephine memutuskan keluar dari sana. Beberapa hari berlalu, di suatu pantai, Josephine menemui asistennya. Si asisten memberikan nama pria kaya target mereka selanjutnya. Tapi pas lagi nyusun rencana, pria kaya target Josephine datang bersama Penny. Ternyata Penny udah berhasil nipu tuh bocah duluan. Melihat targetnya diambil, Josephine kesal lalu meminta asistennya mengurus Penny agar tak mengganggu lagi. Sementara di dalam mobil, Penny berterima kasih pada pria kaya tersebut karena telah memberi bantuan uang begitu banyak untuk membantu operasi adiknya. Penny pun berjanji akan menggunakan uang itu sebaik mungkin. Waktu lagi asik main, asisten Josephine yang menyamar menjadi polisi datang menangkap Penny. Di kantor polisi palsu, Penny terus memohon dibebaskan. Tak lama kemudian Josephine datang. Josephine memberitahu kalau si polisi adalah kenalannya. Saat mendengar nama Penny masuk penjara akibat kasus penipuan, Josephine ingat mereka berdua pernah berkenalan di kereta. Josephine juga memberitahu bahwa pria yang Penny tipu tadi siang itu seorang mafia kejam. Jika tak ingin dibunuh, maka Penny harus buru-buru pergi dari Perancis secepatnya dan jangan pernah kembali lagi. Sebagai syarat jaminan agar bisa bebas, Josephine pun meminta semua uang cash Penny. Karena tak punya pilihan lain, Penny terpaksa menurut. Setelah bebas, Josephine mengantarkan Penny ke bandara.
Kini rencana menyingkirkan Penny sudah berhasil. Namun di bandara itu, pria yang gelangnya Josephine curi kemarin tanpa sengaja lewat dan melihat mereka berdua. Dalam pesawat, waktu Penny membaca majalah, ada sebuah kertas menyuruhnya pergi ke toilet. Di toilet, Penny bertemu pria korban penipuan Josephine. Pria tersebut meminta gelangnya senilai $500.000 dikembalikan karena mengira Penny komplotan Josephine. Tapi Penny membantah. Dia malah kaget tak menyangka Josephine adalah seorang penipu kelas kakap. Penny baru sadar kalau Josephine telah menipunya juga. Dia pun memutuskan kembali ke Perancis. Keesokan harinya ketika Josephine sedang bersantai, mendadak Penny datang. Josephine di situ bingung kenapa Penny bisa tahu alamatnya. Penny menjelaskan bagi seorang pencuri sangatlah mudah mencari lokasi sesama pencuri lain. Penny sudah tahu siapa Josephine sebenarnya. Ia lalu curhat bahwa dia lelah selama ini hanya mencuri uang receh. Penny kagum dan ingin belajar menjadi seperti Josephine yang bisa menipu para pria kelas atas dengan hasil jauh lebih besar. Awalnya Josephine menolak, namun karena Penny mengancam akan melaporkan alamat rumah mewahnya pada polisi, Josephine terpaksa setuju. Pelatihan pun dimulai. Pertama-tama, Josephine mengajari Penny bahwa kelemahan pria adalah mereka selalu menganggap wanita makhluk yang rapuh. Maka dari itu, para pria akan merasa senang bila bisa menjadi pahlawan pelindung wanita. Jadi, untuk menipu pria, wanita tak harus menggoda mereka menggunakan tubuh seksi, tapi juga bisa akting berpura-pura sedih. Nah, setelah hati si pria tersentuh, barulah wanita mulai menipu mereka. Josephine lalu mengajarkan bagaimana cara menangis dengan baik dan benar. Tak hanya itu, dia juga melatih Penny semua yang dibutuhkan untuk menjadi penipu profesional. Setelah latihan panjang, Josephine, asisten serta si pelayan menyatakan Penny sudah siap untuk praktek langsung. Kemudian mereka pun mulai bekerja sama menipu pria kaya demi pria kaya yang berada dalam daftar target. My sister, didn't I tell you about her? 2 princesses on my own? You're gonna be by my side. This is my only living relative, Princess Hortense of Howell. I look after her. Keep it! Waktu Josephine membagikan uang hasil penipuan pada asisten dan pelayannya, Penny bingung kenapa dia nggak dapat bagian sama sekali. Josephine di situ memberitahu kalau status Penny sekarang masih anak training, jadi dia belum pantas dapat bayaran. Penny pun kesal. Ia merasa kerja kerasnya tak dihargai. Dengan kecewa, dia pergi dari sana. Melihat Penny pergi, Josephine terlihat senang rencananya berhasil. Josephine tahu bila mengusir Penny secara kasar, dia akan memanggil polisi. Karena itulah dia mengusirnya secara halus. Namun beberapa hari kemudian di sebuah hotel, saat Josephine sedang beraksi, Penny datang mengacaukan rencananya. Karena muak, Josephine lalu membuat kesepakatan. Mereka berdua akan berkompetisi menipu seorang target. Bila berhasil menipunya duluan, maka yang kalah memberikan uang $500.000 atau 7 miliar rupiah dan harus pergi dari Perancis selama-lamanya. Waktu melihat pengusaha muda culun bernama Thomas di kolam renang, mereka berdua sepakat untuk menjadikannya target taruhan. Malam hari di kasino hotel, Josephine mulai beraksi menggoda Thomas. Tapi baru aja mau berhasil, mendadak Penny muncul sambil akting pura-pura buta untuk menarik perhatian Thomas. Rencana Penny berhasil. Karena simpati dengan kondisi Penny, Thomas pun mengajaknya makan malam di restoran hotel. Di sana Penny mengarang cerita kalau saat ini dia sedang butuh uang $500.000 untuk biaya operasi matanya. Penny juga mengatakan bahwa hanya ada satu dokter di dunia ini yang bisa mengobati matanya.
yaitu dokter bernama Schaffhausen dari Jerman. Di meja sebelah, asisten Josephine mendengar semua obrolan tersebut lalu bergegas melaporkannya pada Josephine. Dalam kamar hotel mewah, Thomas dan Penny terlihat sudah akrab. Thomas di situ cerita tentang perjalanan hidupnya hingga bisa menjadi CEO perusahaan aplikasi chatting terkenal. Di tengah obrolan, Thomas mencoba mencari tahu tentang Dr. Schaffhausen di internet. Penny yang panik mencoba menghentikan Thomas. Dia takut ketahuan kalau Dr. Schaffhausen itu cuma karangannya aja. Tapi ternyata di internet Dr. Schaffhausen benar-benar ada. Semua datanya ada di internet dari mulai Instagram, Facebook, website, lokasi, dan nomor HP. Bahkan detik ini Dr. Schaffhausen kebetulan sedang berada di hotel ini juga. Thomas sangat senang, dia merasa Tuhanlah yang membuat kebetulan ini. Tuhan pasti akan membantu niat baik hambanya. Di lobi hotel, Thomas bertemu Josephine yang menyamar sebagai Dr. Schaffhausen. Setelah asisten Josephine menguping di restoran tadi, dia langsung mempersiapkan semua ini dengan matang. Thomas yang polos tak menyadari penyamaran Josephine. Mendengar cerita Thomas tentang Penny, Josephine pura-pura sedih kemudian berjanji akan membantu mengobati mata Penny hingga sembuh total. Saat masuk kamar, Penny kaget melihat Josephine lah si Dr. Schaffhausen. Josephine tak mau menyanyiakan kesempatan. Dia berencana mengerjai Penny sampai kedoknya terbongkar dan otomatis dia akan memenangkan taruhan. Sit. Okay, Penny. It's very interesting. Still and open wide. Oh, very good blood. Fantastic. So you take my leash, then we ride. Setiap kali Thomas bertanya apakah ini semua benar-benar bisa menyembuhkan mata Penny, Josephine selalu menjawab bahwa sebelum memulai operasi bedah mata, pasien harus melatih fisiknya terlebih dahulu. Malamnya, Thomas mengajak Penny mengobrol berduaan menikmati indahnya pemandangan malam kota. Di momen itu, Thomas menceritakan keadaannya. Walaupun dia CEO perusahaan, namun dia tak sekaya yang Penny pikirkan. Saham Thomas dalam perusahaan hanya tersisa 20% atau senilai $400.000. Meski begitu, dia tetap akan membantu biaya pengobatan Penny sebesar $500.000 dengan cara menjual seluruh saham miliknya. Memang masih kurang $100.000, tapi Penny tak perlu khawatir, Thomas akan mencoba berhutang pada neneknya. Penny di situ bingung kenapa Thomas sampai rela bangkrut demi menolong orang asing yang baru aja dia temui. Ketulusan hati Thomas itu pun membuat Penny merasa bersalah, sekaligus jatuh cinta. Penny lalu meminta Josephine menghentikan taruhan karena dia tak mau menyakiti hati orang sebaik Thomas. Baru kali ini ada pria yang benar-benar tulus padanya tanpa memandang fisik. Tapi Josephine tetap ingin melanjutkan taruhan agar Penny bisa pergi dari Perancis. Akhirnya taruhan diubah. Jika Penny tak tega mengambil uang Thomas, maka mereka berdua akan bersaing untuk mengambil hati Thomas. Siapa yang lebih dulu membuat Thomas jatuh cinta, dia pemenangnya. Josephine kemudian mengurung Penny di rumah agar dia bisa beraksi duluan. Di kamar hotel, Josephine mulai menggoda Thomas dengan baju seksi serta godaan-godaan lain. Namun sayang, semua usahanya gagal. Thomas sama sekali tak pernah kepikiran untuk bersenang-senang atau bahkan main cewek. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah kesembuhan mata Penny. Ucapan Thomas barusan membuat Josephine malu. Seumur hidupnya baru kali ini dia ditolak cowok. Melihat wajah sedih Josephine, sebagai seorang pria, Thomas merasa dia tak boleh membuat wanita kecewa. Akhirnya dia mendekati Josephine dan mematikan lampu kamar. Paginya setelah berhasil melepaskan diri dari kurungan, Penny langsung lari ke hotel. Di depan kamar Thomas, dia bingung kenapa ada tanda jangan ganggu.
Pas nanya ke pelayan, si pelayan bilang kalau tadi malam Josephine menginap di kamar Thomas, bahkan sampai sekarang dia masih ada di dalam. Penny pun patah hati. Di rumah Josephine, saat sedang merapihkan barang-barang, tiba-tiba Thomas datang. Thomas ke sana hanya untuk mengucapkan selamat tinggal karena dia akan segera pulang ke negaranya. Sebelum pergi, Thomas mengatakan bahwa bertemu dengan Penny adalah hal terbaik selama dia berada di sini. Seketika Penny sadar kalau dia harus mengejar cintanya. Thomas, wait, don't go! Oh my God. Ketika pelayan Josephine meledeknya, Penny yang kesal pun ngatain tuh aki-aki. Melihat reaksi tersebut, Thomas senang mata Penny sudah sembuh. Sambil terharu, Thomas berkata bahwa terapi Dr. Schaffhausen berhasil. Tak sia-sia dia membayar $500.000 meski harus sampai berhutang. Mendengar itu, Penny kaget, bukannya Josephine udah sepakat tak akan mengambil uang Thomas. Di bandara, Penny yang merasa bersalah lalu mengembalikan uang $500.000 ke rekening Thomas menggunakan uangnya sendiri. Penny menjelaskan kalau dia baru aja dapat uang transferan dari adiknya di rumah. Thomas di situ menolak, dia benar-benar tulus ingin membantu. Karena terus-menerus dipaksa, mau nggak mau Thomas menerima uang Penny tersebut. Walaupun sedih harus berpisah, namun mereka berdua saling berjanji suatu saat nanti pasti akan bertemu lagi. Ketika pesawat lepas landas, di waktu bersamaan Josephine datang berteriak menyuruh pesawat berhenti tapi sudah terlambat. Sambil marah-marah dia menjelaskan kejadian tadi malam. Semalam saat mematikan lampu, ternyata Thomas langsung nyalain proyektor untuk mempresentasikan proyek aplikasi baru yang sedang dia kerjakan. Gara-gara mabuk, tanpa sadar, Josephine setuju berinvestasi ke proyek tersebut sebesar $500.000. Artinya mereka berdua kena tipu sebesar $1 juta. Di tengah kekesalan, mendadak ada SMS masuk dari Thomas yang bertuliskan, "Maaf telah menipu kalian." You kidding me? Keesokan harinya, Penny pamit pulang sekaligus berterima kasih atas ilmu yang Josephine ajarkan. Karena kasihan, Josephine akhirnya membagi uang hasil menipu para pria kaya sebelumnya. Tapi waktu mau pergi, tiba-tiba Thomas datang membawa rombongan turis kaya dengan penampilan sangat berbeda. Sebagai sesama penipu profesional, Penny dan Josephine langsung sadar kalau Thomas sedang menipu turis-turis kaya itu. Setelah semua turis pergi berkeliling, Thomas selalu memperkenalkan diri. Selama 1 tahun ini, dari hasil menipu sendirian, dia berhasil mengumpulkan uang $6 juta atau 86 miliar rupiah. Tujuannya kembali datang ke sana adalah untuk mengajak mereka membuat tim. Jika mereka bertiga bekerja sama, pasti hasil yang didapat bisa jauh lebih besar daripada harus menipu sendirian. Walaupun masih kesal, namun ucapan Thomas ada benarnya. Josephine dan Penny memutuskan setuju. Mereka bertiga pun kini menjadi satu tim penipu profesional. 6 bulan kemudian di kota London, Inggris, terlihat ada seorang pria kaya baru aja kena tipu. Thomas yang sedang berpura-pura menjadi turis memberitahu kalau penipunya lari ke arah kiri. Setelah aman, muncullah Josephine dan Penny dari tumpukan hiasan Natal. Malam itu, mereka bertiga berhasil membawa pulang uang €200.000 atau 3 miliar rupiah. Lalu pergi mencari target selanjutnya. Film